Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sevira. Saya adalah mahasiswa UT Pekanbaru, Salut Sapa Indragiri. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 856528492. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul ajar IPAS yang telah saya susun dengan materi gaya magnet. Modul ajar ini disusun berdasarkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning yang berpusat pada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran aktif dan pengalaman langsung. Identitas modul ajar yang saya susun yaitu ada penyusun, saya sendiri Vina Sevira, instansi SDN 006 Sungai Lala, tahun penyusun 2026, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran IPAS, fase B semester genap kelas 4. Temanya yaitu gaya dan energi. Materi pokok yaitu gaya magnet, alokasi waktu 10-15 menit. Materi ini dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami peserta didik melalui percobaan sederhana. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik diharapkan mengenal benda di sekitar, mampu membedakan benda logam dan non-logam, memiliki rasa ingin tahu terhadap percobaan IPA sederhana. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam pembelajaran ini yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut terlihat saat peserta didik bekerja sama dan melakukan percobaan secara kelompok. Sarana yang digunakan yaitu ada magnet, paku, jarum pentul, kertas, dan pensil. Sedangkan prasarananya berupa laptop dan LCD atau proyektor. Target peserta didik dalam modul ini yaitu peserta didik reguler atau tipikal. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tatap muka dengan metode demonstrasi, tanya jawab, dan percobaan sederhana. Metode ini dipilih agar peserta didik lebih aktif dan mudah memahami materi. Tujuan pembelajaran pada modul ini yaitu agar peserta didik mampu mengenal magnet dengan baik, menyebutkan benda yang dapat ditarik magnet, melakukan percobaan sederhana tentang magnet, dan menyimpulkan hasil percobaan sederhana tentang magnet. Pemahaman bermakna dalam materi ini yaitu magnet dapat menarik benda tertentu, magnet digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak semua benda dapat ditarik magnet. Untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti, mengapa paku bisa menempel pada magnet? Apakah semua benda dapat ditarik magnet? Baiklah, kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa, mengecek kehadiran peserta didik, menunjukkan magnet dan paku di depan kelas, mendekatkan magnet ke paku hingga menempel, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan agar peserta didik tertarik dan fokus mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan pengertian magnet secara sederhana, serta menjelaskan benda yang dapat dan tidak dapat ditarik magnet. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan magnet, paku, jarum pentul, kertas, dan pensil. Peserta didik melakukan percobaan dengan mendekatkan magnet ke benda-benda tersebut, kemudian mengamati benda yang menempel dan tidak menempel. Setelah itu, peserta didik mengisi LKPD berdasarkan hasil pengamatan. Lalu guru membimbing peserta didik selama percobaan berlangsung dan memberikan penguatan terhadap hasil percobaan. Pada kegiatan penutup, guru mengajak peserta didik menyimpulkan pembelajaran bersama-sama, memberikan penguatan materi, memberikan refleksi, memberikan motivasi belajar, dan menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Pertanyaan refleksi yang diberikan yaitu, apa yang kalian sukai hari ini? Benda apa saja yang dapat ditarik magnet? Apakah percobaan hari ini menyenangkan? Selanjutnya adalah asesmen atau penilaian. Pada modul ajar ini, asesmen yang digunakan adalah penilaian pengetahuan. Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda centang pada jawaban yang benar untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi gaya magnet. Untuk penskoran, jawaban benar mendapatkan skor 10 dan jawaban yang salah mendapatkan skor 0. Kemudian nilai akhir dihitung menggunakan rumus
Nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah dipelajari. Lalu kegiatan pengayaan dan remedial. Pada kegiatan remedial, peserta didik yang belum memahami materi akan dibimbing kembali menggunakan benda nyata yang ada di sekitar kelas agar mereka lebih mudah memahami konsep magnet. Sedangkan pada kegiatan pengayaan, peserta didik diminta mencari contoh penggunaan magnet di rumah. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pada bagian lampiran terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang digunakan saat kegiatan percobaan berlangsung. Di dalam LKPD, peserta didik diminta melakukan pengamatan sederhana menggunakan magnet dan beberapa benda yang telah disediakan. Ada petunjuk kegiatan pada LKPD, lalu benda yang digunakan dalam percobaan. Setelah itu, melakukan pengamatan, peserta didik menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. LKPD ini bertujuan untuk melatih kemampuan mengamati, berpikir kritis, dan menyimpulkan hasil percobaan sederhana secara mandiri ataupun kelompok. Bahan bacaan yang digunakan dalam modul ajar ini yaitu buku IPAS SD kelas 4 Kurikulum Merdeka dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar tambahan. Penggunaan lingkungan sekitar bertujuan agar peserta didik dapat belajar secara langsung melalui benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata dan bermakna. Pada bagian glosarium terdapat beberapa istilah penting yang digunakan dalam materi pembelajaran, yaitu magnet, magnetis, non-magnetis, percobaan. Glosarium ini membantu peserta didik memahami istilah-istilah yang digunakan selama pembelajaran berlangsung. Daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan modul ajar ini yaitu buku IPAS SD kelas 4 Kurikulum Merdeka dari Kemdikbudristek tahun 2021, buku IPA SD kelas 4 Karya Suharjo tahun 2020. Sumber tersebut digunakan sebagai acuan agar materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Jadi, menurut saya, penggunaan percobaan sederhana dalam materi gaya magnet sangatlah efektif karena dapat membuat peserta didik lebih aktif, antusias, dan mudah memahami konsep pembelajaran. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.